Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Hari ini kita lanjut ya, materinya yaitu tentang strategic business unit. Nah, materi ini teman-teman bisa dapatkan di Sepada Online ya. Jadi bisa di-download dan bisa dipelajari lebih lanjut. Dan tentunya jangan lupa pesan saya, setiap kegiatan aktivitas apapun ya segera isi absensinya di forum diskusi yang telah tersedia di Sepada Online. Oke, baik, saya akan share materinya. Oke, baik, kita masuk materi lanjutan yaitu strategic business unit. Nah, kemarin udah kita singgung sedikit mengenai strategic business unit ya. Dimana di sini kita lihat ada beberapa tahapan proses ya terkait dengan strategic planning proses ya business unit. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya misi dari bisnis tersebut ya, dimana untuk menjalankan misi ya bisnis tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama itu adalah lingkungan eksternal ya, dimana lingkungan eksternal ini yaitu kita akan menganalisa ya opportunity atau peluang dan juga threat ancaman. Nah, itu yang akan kita analisa. Nah, yang kedua kita juga akan menganalisis lingkungan internal ya. Di lingkungan internal ini kita akan membahas tentang strength ya, kekuatan ataupun kelemahan ya. Nah, setelah kedua hal ini ya kita cek ya melalui SWOT analysis, maka tahapan selanjutnya kita akan membuat namanya goal formulation ya ataupun formula tujuan ya untuk menjalankan misi dari bisnis yang akan kita jalani ya. Nah, setelah itu tahapan berikutnya yaitu strategi formulasi ya, di mana formulasi strategi ini akan didapat setelah penetapan tujuan ya goalnya yang kita ambil kita adopsi dari analisis lingkungan eksternal dan internal ya. Selanjutnya kita lakukan yaitu membuat program-program apa yang untuk mendukung tujuan dan strategi perusahaan. Nah, setelah itu program berjalan ya, setelah program berjalan kita implementasikan ya, kita laksanakan, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya melalui aturan-aturan yang berada di organisasi atau perusahaan. Nanti setelah itu akan muncul feedback ya. Akan muncul feedback terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan dari implementasi tersebut. Nah, dan juga melakukan kontrol, di mana kontrol ini atau pengawasan ini sangat penting nantinya akan berdampak kepada pengaruh dari misi bisnis tersebut. Ya, oke. Saya rasa dari gambar ini udah cukup jelas ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas sedikit mengenai analisis SWOT, ya. Di mana analisis SWOT ini ada strength ya, ada weakness, ada opportunity ya, dan ada threat ya. Baik. Apa itu analisis SWOT? Ya kan? Analisis SWOT ini adalah suatu alat yang sangat sederhana, teman-teman, ya. Tapi cukup membantu kita dalam mengembangkan strategi bisnis, ya, dan tentunya dengan perhitungan-perhitungan yang sangat baik ya, dengan sangat bagus. Nah, analisis SWOT ini kalau bicara tentang strength, ya, strength itu adalah kekuatan, ya. Kita mengukur ya kekuatan perusahaan kita atau bisnis kita, ya, sejauh mana kekuatan tersebut. Nah, yang kedua weakness. Weakness ini adalah kelemahan, ya. Tentunya dalam menjalankan aktivitas di bisnis atau perusahaan, kita tentunya akan menemukan kelemahan-kelemahan apa sih yang ada di perusahaan atau di bisnis kita, ya. Terus ada opportunity, yaitu peluang. Nah, peluang ini kita lihat ya. Peluang ini banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, baik dari eksternal maupun dari internal. Ya, kita akan lihat. Yang terakhir adalah ancaman atau threat ya. Dimana threat ini kita lihat bahwa pesaing-pesaing atau kompetitor kita
ya ataupun dari dalam perusahaan kita itu juga ada ancaman ya dari sisi internal dan juga eksternal. Ya. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang strength dan weakness seperti di gambar tadi, ya, itu adalah biasanya dari internal perusahaan, ya. Itu biasanya kita dapat setelah kita melakukan kontrol, ya, pengawasan terhadap aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di internal perusahaan, ya, itu akan baru didapat seperti itu. Contohnya misalnya siapa aja sih tim yang ada di perusahaan saya, ya, apakah dia orang yang jago atau tidak, ya, atau kompeten nggak di bidangnya, ya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu salah satu dari sisi internal kita cek terlebih dahulu, ya. Nah, terus yang berikutnya dari sisi eksternal. Nah, ini eksternal ini kita lihat adalah opportunity, ya, opportunity atau peluang dan juga ancaman, ya. Nah, ini pengaruhnya sangat besar, teman-teman. Apabila kita melihat bahwa kompetitor kita saat ini sedang meluncurkan produk baru, ya, kita akan mengukur sejauh mana produk baru tersebut, ya, dengan produk sejenis yang kita miliki itu mampu bersaing di pasaran, ya. Apalagi itu bisa kita anggap sebagai ancaman jika suatu saat nanti dia menguasai pasar yang ada di wilayah kita, ya. Oke. Terus kita lanjut, ya. Siapa sih yang menganalisis SWOT ini? Kan itu pertanyaannya, ya. Kalau kita dalam perusahaan atau dalam satu organisasi, yang menganalisis SWOT ini adalah pimpinan perusahaan. Nah, dari mana sumber data ataupun yang didapat dari pimpinan perusahaan itu dapatnya dari mana? Nah, pimpinan perusahaan itu akan mendapatkan, ya, analisis SWOT itu yaitu dari data yang telah berjalan, ya, baik dari penjualan, ya, baik dari sisi internal, ya, dari sisi internal mungkin jumlah produksi, ya, yang dihasilkan, terus efisiensi atau tidak, ya kan, terus berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan, nanti akan muncul, ya, masukan-masukan, ya, terkait dengan aktivitas yang ada di perusahaan. Dari sisi eksternal juga seperti pimpinan itu dia selalu menganalisa pasar. Ini saat ini trennya apa sih yang di musim, ya, masyarakat lagi payah atau enggak nih duitnya, ya kan? Apalagi saat ini lagi pandemi, kita lihat bahwa resesi ekonomi sudah mengancam di depan mata kita, ya, otomatis juga berdampak kepada daya beli masyarakat, ya. Nah, biasanya kalau agar analisis SWOT ini, ya, berjalan dengan maksimal, biasanya pemimpin perusahaan itu dia mengeksplor, ya, menganalisis itu lebih dalam, ya, baik dari sisi lingkungan eksternal maupun dari sisi internal perusahaan. Nah, itu adalah analisis SWOT, ya. Selanjutnya, ini ada contoh dari Federal Express, ya. Nah, ini Federal Express ini perusahaan pengiriman barang, ya, jasa pengiriman barang, ya. Kita lihat di sini keterangannya Federal Express menambahkan pengiriman dalam 1 minggu berdasarkan permintaan customer dan juga pasar, ya. Nah, jadi artinya dia akan melihat nih bahwa semakin tingginya permintaan customer dan tingginya permintaan pasar, itu membuat Federal Express menambahkan lagi jadwal pengiriman, ya, yang tadinya hanya 5 kali pengiriman, ya, dalam 1 hari, karena tingginya permintaan itu bisa dilaksanakan 10 kali, ya, dalam satu hari. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu opportunity matrix atau metrik peluang, ya, metrik peluang yang ada di Federal Express sesuai dengan gambar tadi. Yang pertama, yaitu peluangnya apa di sini? Yaitu perusahaan mengembangkan lebih banyak sistem yang canggih, ya, mengembangkan sistem yang lebih canggih, yang lebih bagus, ya, seperti itu, ya. Yang kedua, perusahaan ini mengembangkan lebih enak kalimatnya dari sisi efisiensi, ya, itu peluangnya,
ya. Pengembangan peralatan-peralatan yang bisa dibuat efisiensi. Nah, seperti itu. Ya. Yang ketiga, perusahaan ini mengembangkan peralatan-peralatan yang canggih, ya, pada level yang tertinggi. Seperti itu. Itu peluangnya, ya. Yang didapat dari Federal Express. Yang keempat, mengembangkan software, ya. Software sebagai dasar dari TV studio personal, atau lebih tepat mereka memiliki studio TV, ya, dari Federal Express. Nah, seperti kita ketahui bahwa Federal Express ini juga mereka berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh negara, ya, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Nah, di Indonesia mereka berafiliasi dengan salah satu pengiriman dokumen-dokumen yang ada di Indonesia. Ya, contoh misalnya seperti Tiki, ya, ataupun yang terbaru ini adalah Ninja Express dan lain-lain. Ya, itu adalah peluang, ya, dari Federal Express, ya. Nah, terus ancamannya apa? Kita lihat di sini ancamannya, ya. Yang pertama adalah kompetitor yang memiliki sistem yang lebih canggih lagi, ya, mengembangkan sistem yang superior, ya. Itu. Nah, yang kedua, ancaman terbesar pada saat pandemi ini, ya, pasti semua negara juga semua perusahaan mengalami, yaitu krisis ekonomi, ya, ataupun istilahnya negara-negara yang mengalami resesi pasti berpengaruh dampaknya kepada daya beli, ya, daya beli masyarakat. Itu kebanyakan perusahaan pada umumnya. Nah, terkait dengan Federal Express tentunya akan menurunnya permintaan pengiriman barang, seperti itu. Nah, yang ketiga, akibat dari dampak tersebut, ya, daya beli masyarakat berkurang. Nah, terus banyaknya menurunnya jumlah pengiriman, mau tak mau yang tadinya 10 sebelum pandemik ini 10 kali pengiriman dalam satu hari, itu hanya 1 kali, ya. Tentunya hal ini berdampak kepada kos atau biaya-biaya seperti transportasi, ya, pembayaran karyawan dan lain-lain sebagainya, ya. Yang keempat, pastinya dengan adanya regulasi pemerintah, ya, tentu akan memberikan dampak terhadap studio TV yang mereka miliki, ya, dari perizinan, dari hal perizinannya. Nah, itu Federal Express, ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah formula tujuan, ya, dan manajemen by object, ya, manajemen by object atau MBO, ya. Nah, terus MBO ini goal formulasi ini apa saja sih yang perlu ditekankan di sini, ya? Yang pertama adalah tujuan objektif, ya, dari unit-unit itu harus memiliki hierarki, ya. Nah, hierarki di sini saya contohkan yang paling simpel, salah satu perusahaan bank yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Bank BRI. Nah, Bank BRI itu berkantor pusat di Jakarta. Nah, Bank BRI memiliki kantor cabang di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Ya. Bayangkan kalau ada 33 provinsi, ya berarti ada 33 kantor cabang di seluruh Indonesia. Nah, setiap provinsi atau masing-masing kantor cabang membawahi beberapa kantor unit, ya, atau kantor kas yang ada di kabupaten ataupun kelurahan ataupun di pedesaan, ya, di pelosok-pelosok. Nah, untuk memaksimalkan, ya, tujuan, ya, dari perusahaan, tentunya perlu adanya namanya hierarki, ya, di mana instruksi dari kantor pusat, ya, itu nanti sampainya itu tujuannya itu sama dengan yang ada di unit, yang ada di pedesaan ataupun di daerah pelosok-pelosok lainnya, itu sama, pesannya itu sama, seperti itu, ya. Itu yang secara hierarki. Nah, yang kedua ini adalah tujuan harus kuantitatif, ya.
Nah, kuantitatif di sini artinya lebih jelas, ya, lebih detail, ya, terhadap instruksi yang disampaikan atau tujuan yang disampaikan kepada dari tingkat kantor pusat sampai dengan daerah-daerah, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, tujuan ini harus realistis, ya. Kita tahu kita mengukur baju, istilah mengukur baju itu begini. Ya, kapasitas karyawan yang ada di BRI ini hanya berapa ribu karyawan, ya. Untuk menjangkau seluruh pelosok-pelosok di daerah Indonesia yang belum terjangkau, ya mereka membutuhkan banyak tenaga kerja atau SDM. Nah, tentunya harus realistis, ya. Tujuan objektifnya target misalnya dengan kapasitas 5 orang, contoh aja dalam satu tim. 5 orang ini mampu menghasilkan tabungan dalam satu bulan itu misalnya 50, ya, 50 pembukaan rekening baru. Nah, artinya kalau seandainya tujuan itu tidak realistis, misalnya target yang ditentukan setiap tahun target itu naik, ya. Ternyata apa yang terjadi? 2019 target tercapai 50, 2020 target naik 10%, yaitu sekian, ya, lebih kurang 70 atau 60. Dari 5 pegawai tadi. Apa yang terjadi? Misalnya tahun 2020 ini ternyata kondisi ekonomi kita lagi mengalami resesi dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Nah, itu juga kita harus melihat realistis, ya. Apakah target itu tetap ditentukan, apakah tetap berjalan dengan kondisi apapun, atau melihat dari kondisi atau daya beli atau masyarakat yang selalu membutuhkan uang sehingga dia menutup tabungannya untuk mengambil uangnya, itu juga perlu pertimbangan, ya, secara realistis. Nah, yang terakhir ini harus konsisten, ya, artinya kalau pesan atau instruksi dari tujuan kantor pusat itu A, maka dari kantor cabang maupun kantor unit, kantor kas yang ada di pelosok di seluruh Indonesia ini juga sama, yaitu A juga pesannya. Jangan pada saat kantor pusat mencanangkan instruksinya A, tujuannya A, ternyata di unit di daerah-daerah menjadi B. Nah, itu tidak konsisten, jadinya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa penjelasan terkait dengan goal formulasi, ya. Baik. Nah, ini kita masuk ke marketing aliansi, ya, kategori aliansi pemasaran, ya. Nah, aliansi pemasaran ini dari sisi produk dan jasa, ya, di mana aliansi ini atau namanya itu gabungan, ya, atau kumpulan, ya, yang bisa kita manfaatkan, ya, terkait dengan produk dan jasa yang kita jual, ya, ke masyarakat atau kepada konsumen. Nah, yang kedua adalah promosi. Nah, promosi ini lebih tepatnya adalah misalnya kita manfaatkan salah satu media, ya, di mana media itu atau tempat promosi itu sudah ditentukan. Nah, contohnya kayak di media televisi, media cetak, ya kan, seperti majalah ataupun tempat-tempat promosi lainnya seperti di radio dan lain-lain sebagainya, ya, yang sudah ditentukan, ya, tempat-tempatnya. Begitu juga dengan kalau jam tayang, ya, termasuk di televisi juga udah ditentukan, ya. Oke. Terus logistik. Nah, logistik dari sisi aliansinya apa? Misalnya pada saat perusahaan itu sudah berdiri dan memiliki kantor cabang dan kantor unit yang ada di seluruh Indonesia, mereka juga bisa saling bantu-membantu dalam pemenuhan logistik antar cabang dan antar unit satu sama lainnya. Nah, itu aliansi, ya. Dan dari sisi harga pun mereka bisa berkolaborasi. Nah, lebih tepatnya kalau dalam bicara harga, saya akan contohkan misalnya antara harga yang kita berikan kepada distributor, yaitu pihak ketiga atau mitra kita, itu kalau bisa harganya lebih murah, lebih rendah dibandingkan nanti distributor mendelegasikan lagi kepada pihak eceran atau agen, ya, eceran atau agen. Tentu agen akan mendapatkan untung juga, ya, dengan membeli harga yang lebih murah dari distributor. Nah, itu kolaborasi namanya. Nah, contoh misalnya kalau dari sisi payment point, ya,
saya waktu itu pernah diskusi dengan salah satu perusahaan pembiayaan juga. Nah, di mana di sini dia juga membuat jasa layanan pembayaran listrik, air, telepon. Nah, dia membuat suatu perusahaan atau unit usaha. Nah, di sini dia mengatakan, Pak, kalau saya buka counter pembayaran listrik atau loket pembayaran listrik, nah di sebelah saya itu ada kantor loketnya PLN. Nah, PLN, Pak, itu tidak boleh membuka loket yang di sana. Kenapa? Saya bilang, ya karena saya saya udah ada agreement, saya udah kontrak dengan PLN. Jadi setiap masyarakat yang mau melakukan pembayaran listrik itu ke tempat saya. Ya, jangan ke kantor loketnya PLN. Kenapa? Kalau mereka masyarakat bayar listriknya di loket, mati saya, Pak, nggak dapat apa-apa. Nah, seperti itu contohnya, ya. Itu contoh. Baik. Selanjutnya, nah ini adalah konten-konten marketing plan, ya, perencanaan marketing, ya. Yang pertama sekali yang kita ambil di sini adalah ringkasan, ya, ringkasan atau summary dari bisnis plan, ya. Yang kedua, yaitu memiliki daftar isi, ya, dari marketing plan itu memiliki daftar isi. Nah, yang ketiga, kita analisa situasi, ya, apa sih yang lagi dominan saat ini, ya, terkait dengan bisnis yang akan kita jual, ya, seperti itu. Nah, setelah kita kita analisa situasi, kita dapatkan hasilnya, barulah kita melakukan namanya strategi pemasaran, ya. Nah, strategi pemasaran selanjutnya kita mengecek finansial atau proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini sangat penting, teman-teman. Ini terkait dengan pandemi, ya. Kalau 2019 perusahaan itu dia mendapatkan keuntungan atau laba dari penjualan itu lebih kurang 1 miliar. Otomatis di tahun 2020 mereka membuat proyeksi dong. Nah, proyeksi ini biasanya mereka gross up, ya, sekitar maksimal itu 20% dari pendapatan dari tahun sebelumnya. Nah, artinya apa? Pada saat ini waktu berjalan 2020, ya, ternyata terjadi pandemi nih, ya, sehingga meleset proyeksi atau perkiraan itu pendapatan mereka yang tadinya di kuartal pertama dari Januari, Februari, Maret di tahun sebelumnya 2019 mereka udah untung 300 juta, ya, tetapi di Q pertama di tahun 2020 ini menurun. Ya, menurun 50%, yaitu hanya 150 juta. Oke, di tahun 2020. Dan berikutnya ternyata di kuartal kedua juga Maret, April, Juni, Mei itu juga mengalami hal yang sama. April, Mei, Juni itu mengalami penurunan yang lebih drastis lagi dikarenakan pandemik ini, ya. Sehingga lari dari proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini sangat penting, proyeksi finansial, ya, terkait dengan marketing plan. Dan terakhir, ini kita kontrol, ya, implementasi atau pelaksanaan daripada pemasaran, ya. Jadi pemasaran itu sampai di mana kita tetap kontrol apa-apa aja yang terjadi di lapangan, baik dari eksternal maupun internal, itu tetap kita kontrol. Dan itu juga bisa menjadi masukan, ya, buat perusahaan terkait dengan misi bisnis yang mereka canangkan di awal tahun. Biasanya setiap awal tahun, ya, itu mereka selalu meeting untuk kegiatan selanjutnya yang akan mereka jalani di 2020, misalnya seperti itu. Baik. Nah, ini evaluasi marketing plan, ya. Muncul pertanyaan nih, ya, apakah rencananya itu sederhana, simple, ya. Terus apakah perencanaannya sudah spesifik, ya? Spesifiknya apa, ya? Terus realistis nggak? Terus sudah komplit belum? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pada saat kita melakukan evaluasi, ya, kita selaku manajer atau pimpinan perusahaan itu kita melakukan ini, ya, apalagi di manajer penjualan, ya. Ini pertanyaan yang pertama adalah apakah simple, mudah. Yang kedua, apakah spesifik perencanaannya, terus apakah perencanaan realistis, apakah sudah komplit, seperti itu, ya. Baik.
Teman-teman, ya, untuk sesi kali ini saya akan membuat kelompok ya kepada teman-teman terkait dengan materi kita yang lebih dalam, yaitu analisis SWOT, ya, di mana nanti masing-masing kelompok akan menganalisa perusahaan-perusahaan nanti yang akan saya sampaikan di Sepada Online, ya, dan teman-teman juga nanti upload ya hasil diskusi kelompok tersebut juga uploadnya di Sepada Online, ya. Saya mau cek dulu di sini ada berapa ya? Ada berapa peserta? Di sini yang join 37 itu sama saya ya. Total seluruhnya berapa ya manajemen 19E ini? Ada yang tahu? Pesertanya. Baik. 43 Mister kalau nggak salah. 43. Tahu, Pak. 43 ya? Sekitar 43. Iya. Oke, kalau 43, kalau kita rata-ratakan aja 42, itu satu kelompok 7 orang, ya. Berarti adanya 6 kelompok, ya, seperti itu. 6 kali 7 kan 42 ya? Ya. Iya, Mister. Berarti ada yang kelebihan 1 nih. Nah, artinya satu kelompok itu ada yang 8 orang. Nah, dalam hal ini, saya membebaskan kepada kalian ya untuk membentuk kelompok. Ya, saya bebaskan kepada kalian untuk memilih kelompoknya, pesertanya, ya, dan tunjuk ketua kelompoknya. Nah, kalau bisa kalian saat ini udah mulai diskusi nih di grup WA grup yang udah saya create. Nanti teman-teman udah tinggal ini aja masukin nama-nama pesertanya di situ. Ya, mungkin ada yang mulai inisiatif sekarang boleh ya di grup ya di WA kalian langsung buat kelompok berapa, kelompok 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, setelah itu nanti udah dapat namanya, kalian pilih kelompoknya masing-masing ya. Apakah kalian di sini saling kenal atau baru bertemu atau memang ada juga dari kelas yang sebelumnya? Dari angkatan sebelumnya. Ada yang kenal, ada yang enggak, Mister. Oke. Ada muka lama, ada muka baru. Oke, baik. Kalau begitu begini, saya minta dengan hormat nih, ya teman-teman tolong aktifkan videonya, ya. Saya pengen lihat siapa-siapa aja yang ada di kelas ini. Ya, kita mau foto bareng nih. Nanti saya akan lihat, oh ternyata ini si Niki Selvia misalnya, ya kan. Oh ini si Angga, ya kan. Ini Riki, ya ini Dwiki, ya kan. Oke, tolong tampilkan dulu videonya ya. Saya mau lihat wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik kalian ini, ya. Dari manajemen 19E, ya. Oke. Nah, di sini ada 38, baru ada satu lagi yang masuk ya. Baik. Jadi enak nih biar saya tandain. Oh, ini berarti adalah peserta yang aktif nih, Pak Joko, ya kan nih, ada si Angga, ada Wayan, Suarti, ada Safira, ya kan, Bagus Indra, terus di sini ada Nurul Febri, Yana, terus ada Delvi Ria, ya kan, Bagus Indra, dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi terkait dengan tugas nantinya, analisis SWOT, ada yang mau ditanyakan nggak? Gampang ya, Mister. Cukup jelaskah atau memang ada yang masih ragu terkait dengan tugas tersebut gitu? Gak apa-apa, kalau seandainya pun ada pertanyaan boleh dituangkan di WA Group ya, terkait dengan tugas kalian nantinya, kalau ada yang bingung. Ya. Oke. Baik, kalau begitu jika ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan materi yang kita sampaikan, ini masih ada waktu kita sekitar 2 menit lagi ya. Ada yang mau disampaikan ataupun mau ditanyakan terkait analisis SWOT ya? Atau memang udah cukup jelas? Ya Pak, nanti saya baca-baca aja Pak di Sepada, ya udah monggo. Ya kalau nggak ada mau ditanyakan ya,
perkuliahan online kita cukup sampai di sini. Ya, terima kasih atas peserta yang telah hadir. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya, di waktu yang sama. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey now, come on, let's go.